video kali ini, aku akan memberikan suatu pendapat dari mahasiswa hukum sendiri terkait isu yang beredar saat ini. Pasti di antara kita mengetahui isu yang beredar tentang salah satu calon anggota DPR pada bulan depan. Kita semua tahu bahwa media sosial adalah bagian terpenting dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, kita juga wajib waspada terhadap bahaya yang mungkin terjadi seperti black campaign. Mari kita pelajari tentang lebih lanjut tentang UU ITE dan bagaimana kita dalam menghindari jaringan hitam itu. Apa ini? Pesan fitnah mengenai Bu Monik. Aku harus lakuin apa ya? Itu Bu Monik. Selamat pagi Bu Monik. Pagi kalian, Kalau saya menyampaikan pesan mengenai berita Ibu pagi ini. ada apa ya? Jadi tadi pagi saya dapat pesan dari anonim itu. Katanya Ibu korupsi. Kamu harus waspada kalian. Itu namanya black campaign. Jadi kamu harus cek kebenaran terlebih dahulu. Oh gitu ya Bu. Lain kali saya hati-hati ya Bu. Selamat siang rekan-rekan saya sekalian. Siap. Saya tahu kita semua gelisah dan resah terhadap berita-berita dan pesan anonim yang beredar di media sosial saat ini. Saya berharap teman-teman sekalian tidak mudah percaya dengan pesan-pesan dan berita-berita yang ada di media sosial. Karena itu merupakan salah satu bentuk black campaign. Saya berharap teman-teman tetap menjaga integritas dan mewujudkan kampanye politik yang bersih. Selamat pagi Bu Lola. Selamat pagi Bu Malen. Ada yang bisa dikonsultasikan? Jadi gini Bu, saya baca kalau black campaign itu salah satu pelanggaran hukum ya. Jadi saya ingin bertanya bagaimana sih hukum atau pidananya untuk orang yang melakukan buzzer black campaign? Buzzer black campaign ya. Saya ada pasal 69 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah, di mana itu menyebutkan bahwa black campaign sendiri itu adalah suatu kampanye yang menyerang kemudian mengadu domba partai politik, perseorangan ataupun lembaga masyarakat. Nah, Ibu nanti untuk pelaku buzzer black campaign itu akan dikenakan dalam pasal 27A Undang-Undang ITE, di mana seseorang yang dengan sengaja menyerang kehormatan orang lain melalui media massa itu akan dikenakan sanksi pidana. Jadi untuk Bu Valen dan Bu Monik tenang aja, nanti akan kami bantu kasusnya hingga tuntas. Terima kasih banyak ya Bu Lala. Kami sangat berharap bantuan dari Bu Lala untuk mengadili pelaku black campaign. Sama-sama Ibu. Baik, kita telah mengetahui tentang tadi yang telah saya jelaskan. Baik aku maupun kalian sendiri pasti telah belajar bahwa black campaign adalah perbuatan yang melanggar hukum, sehingga kita harus bijak dalam menggunakan media sosial yang kita miliki dan tidak terjebak dalam jaringan hitam yang terkadang kita tidak mengetahui kebenarannya itu sendiri. Mari kita jaga integritas kampanye politik kita dan membangun masyarakat yang lebih baik. Selamat datang di video pembelajaran kami tentang UU ITE dan Black Campaign. Dalam video ini kita akan membahas dengan cara yang kreatif dan interaktif agar pemahaman kita mengenai undang-undang ITE itu semakin mendalam. Mari kita lihat. Pertama-tama mari kita bahas apa itu UU ITE. UU ITE adalah Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang ada di Indonesia. Tujuan dari UU ITE adalah untuk melindungi orang-orang dari tindakan kriminal di dunia maya seperti penipuan, pencurian data, pelecehan online. UU ITE juga melindungi hak kekayaan intelektual dan privasi pengguna. Sekarang, mari kita fokus pada black campaign. Black campaign mengacu pada kampanye negatif yang bertujuan merusak reputasi atau citra seseorang melalui pengguna media sosial atau platform online lainnya. Black campaign dapat memiliki dampak serius pada individu atau kelompok yang menjadi sasaran. Dampaknya bisa berupa kerugian finansial, kerugian reputasi, atau bahkan masalah kesehatan mental dari korban. Bagaimana UU ITE bisa melindungi kita dari black campaign? UU ITE menyatakan bahwa setiap tindakan yang merugikan atau mencampurkan nama baik orang lain secara ilegal melalui media elektronik dapat diproses secara hukum. Pelaku dapat menghadapi konsekuensi hukum yang berat, termasuk pidana penjara dan denda yang signifikan.
Untuk mencegah terjadinya black campaign, ada beberapa langkah yang dapat kita ambil. Pertama, berpikir sejenak sebelum memposting atau membagikan sesuatu di media sosial. Kedua, berbagi informasi yang akurat, positif, dan tidak merugikan orang lain. Ketiga, melaporkan perilaku yang mencurigakan atau merugikan kepada pihak yang berwenang. Demikianlah video pembelajaran kita mengenai UU ITE dan Black Campaign. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat membantu kita memahami pentingnya menghormati UU ITE serta berperilaku positif di dunia maya. Terima kasih sudah